Untuk pesawat, ya kita akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina, karena memang tidak mungkin mereka harus nempuh dari Bahrain, Doha, Hong Kong, Beijing, terus naik 6 jam ya tentu waktunya berpuluh-puluh jam itu, lelah kasihan. Jelang laga melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia kembali menjadi sorotan grup C. Setiap pemanggilan pemain ke timnas Indonesia selalu mengundang perhatian, terutama dengan masuknya amunisi baru. Jika sebelumnya Indonesia memperkuat skuadnya saat melawan Arab Saudi dan Australia dengan mendatangkan kiper naturalisasi, Martin Paes, kali ini sebelum menghadapi Bahrain dan Cina, Garuda mendapat tambahan 2 pemain keturunan Eropa, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Manuver ini tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk media dan pelatih lawan, yang bingung melihat betapa seringnya Indonesia mendapat pemain naturalisasi. Tak hanya lawan seperti Bahrain dan Cina yang dibuat bingung, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, pun merasa risih dengan strategi PSSI yang terus memanggil pemain keturunan Belanda. Ia bahkan menyebut, Indonesia seakan punya pabrik di Belanda, tinggal comot-comot pemain saja. Ucapan ini mengindikasikan kekhawatiran Koeman jika Indonesia terus menggoda pemain-pemain muda keturunan Belanda untuk memperkuat timnas. Media Cina pun turut memperhatikan, dengan menyebutkan bahwa Mees Hilgers adalah bintang baru yang menjadikan timnas Indonesia semakin kuat. Mereka bahkan memprediksi Garuda akan sulit dikalahkan oleh negara-negara ASEAN lainnya jika menggabungkan kekuatan skuad yang ada dengan kehadiran Hilgers. Media Cina mengakui, dengan komposisi ini, Indonesia bisa meraih prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Meskipun sebagian besar adalah nama-nama lama, kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijers menjadi sorotan utama. Namun, ada kabar kurang baik, di mana 2 bek andalan, Justin Hubner dan Sandy Walsh, harus absen karena cedera yang didapat saat melawan Australia. Cedera yang dialami Sandy Walsh memaksanya absen dari beberapa pertandingan klubnya, sedangkan Hubner terlihat memakai alat bantu di kakinya, sehingga dipastikan tak bisa ikut tampil. Beruntung, Shin Tae-yong masih memiliki banyak pilihan pemain. Mees Hilgers diprediksi akan mengisi posisi Hubner di lini pertahanan, sementara Jordi Amat yang telah kembali dipanggil bisa menggantikan Sandy Walsh. Tak hanya itu, beberapa nama lain seperti Malik Rizaldi dan Hoki Caraka juga kembali memperkuat timnas. Meski Ramadan Sananta tidak dipanggil, skuad Indonesia tetap terlihat solid dan siap menghadapi tantangan. Pada laga ketiga grup C, Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Stadion Internasional Bahrain. Selanjutnya, Garuda akan bertolak ke Cina untuk menghadapi tuan rumah pada 15 Oktober. Menariknya, wasit asal Oman, Ahmed Al-Kab, akan memimpin pertandingan melawan Bahrain, dan banyak harapan agar kepemimpinannya bisa adil di lapangan. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, mengaku terkejut dengan performa Indonesia yang tampil solid meski menghadapi tim-tim raksasa seperti Arab Saudi dan Australia. Ia bahkan tak menyangka Indonesia bisa menjadi kuda hitam yang tak terkalahkan sejauh ini, dengan Australia yang justru terpuruk di klasemen sementara. Talajic mengingatkan bahwa timnya pernah menghancurkan Indonesia dengan skor 10-0 di masa lalu, dan ia yakin bisa mengulangi kesuksesan itu. Namun, dengan skuad yang semakin kuat, Indonesia tampaknya siap memberikan perlawanan sengit.
Laga ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia. Dukungan penuh dari supporter dan tambahan kekuatan dari pemain-pemain baru diharapkan bisa membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026.